Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 elemen. Yang pertama adalah pondasinya. Kuatkan dulu pondasinya, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Ini pondasi utama. Ketika sudah ikrar bil lisan wa tasdik bil qalb di sini, jadi mulutnya mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, hatinya membenarkan. Ini sudah kokoh. Baru di atasnya dibangun yang lain. Jadi jangan sampai membangun yang lain ketika pondasinya masih belum kuat. Bisa-bisa bangunannya yang gak tahan lama, akhirnya murtad. Nah makanya ketika pondasi sudah kuat, wa tuqima as-shalat. Tunaikan salat, temboknya, dindingnya, kemudian ada cornya, betonnya, ada sakanya. Karena di hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah sokok, penyangga dari agama. Nah, sebelum dibangun yang lain sampai ke atas, temboknya dikuatkan, yaitu salatnya yang benar. Syaratnya, rukunnya, semua dilakukan. Kemudian biar lebih sempurna lagi, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Sholat wajibnya sudah, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya juga dikerjakan. Ini berarti temboknya sudah selesai. Jadi kalau temboknya itu cuma mengerjakan sholat-sholat wajib saja, sama dengan membangun rumah, temboknya kokoh tapi tidak dicat. Untuk dicat biar lebih elegan, lebih indah, kerjakanlah sholat-sholat sunnah. Wa tu'tiya az-zakah. Kemudian tembok sudah selesai, jangan sampai membuat rumah itu nggak ada ventilasi udaranya. Membangun rumah itu harus ada jendelanya, harus ada pintunya. Kenapa kok harus ada jendelanya? Ya biar ada ventilasi udara, sehingga sirkulasi udara di dalam rumah itu selalu baru, selalu segar, sehingga orang yang ada di dalam rumah itu tidak sesak nafas, tidak terkena penyakit gangguan pernafasan. Itulah zakat, karena zakka yuzaki, nanti dari zakat itu bisa terbentuk zakka yuzaki tazkiyah, membersihkan. Jadi makanya zakat itu intinya adalah membersihkan. Makanya Nabi pernah bersabda bahwa turunan-turunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena memang zakat itu kotoran. Nah itulah fungsi dari zakat dalam beragama. Jadi makanya dengan hadis bunyal Islamu itu adalah analogi yang sangat tepat. Kalau istilah dalam linguistik kognitifnya ini masuk dalam ranah metafora, isti'arah. Jadi isti'arah dalam linguistik kognitif itu sudah bukan harus ada musyabbah bih dan wajah syabahnya. Itu adalah masuk dalam ranah bahasa, tapi metafora itu adalah sesuatu yang ada di dalam kognitif kita, gagasan besar. Jadi gagasan besarnya Islam itu seperti sebuah bangunan, harus pondasinya kuat, baru temboknya. Tembok jangan ditutup semua, harus ada jendelanya. Selain memperindah bangunan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah ventilasi udara itu, sirkulasi udara, biar selalu segar yang ada di dalam rumah. Iya kalau pakai AC, kalau nggak pakai AC pengap, nggak ada jendelanya. Setelah watasuma Ramadan, harus berpuasa di bulan suci Ramadan yang kurang lebih 14 hari lagi. Itu orang berislam tapi tidak berpuasa Ramadan seperti punya rumah, pondasinya kuat, temboknya kokoh, tapi nggak ada atapnya. Itulah berpuasa di bulan suci Ramadan. Sudah ada atapnya, sudah selesai itu rumah. Kecuali kalau masih punya uang lebih, maka belikanlah mebel untuk di ruang tamu, belikanlah ranjang untuk di tempat tidur. Kenapa? Rumahnya besar, ruang tamunya besar, pas masuk kok nggak ada mebelnya, nggak ada aksesoris di dinding-dindingnya. Nanti orang mengira ini ruang tamu apa lapangan futsal. Nah kalau ada uang lebih, maka belanjakanlah untuk membeli mebel-mebel itu. Begitu juga orang sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa Ramadan, dia punya harta lebih cukup untuk pergi ke Baitullah, maka tunaikanlah haji. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila.
Jadi membeli mebel untuk rumah itu adalah syaratnya kalau ada uang lebih. Jangan memaksakan diri hutang ke bank, jangan memaksakan diri sampai hutang ke rentenir. Begitu juga dengan haji. Kalau belum punya, jangan dipaksakan. Kalau ada, maka itu sudah kewajiban. Berarti harus berangkat. Islam itu sangat indah, tidak pernah memperberat pemeluknya. Ya karena memang Karena memang Islam, agama, syariat diturunkan itu untuk 3 hal yang berdampingan. Jalbul masolih, darul mafasid, kemudian jalbul ahkam asyar'iyah.